Baik, selamat pagi Bu. Ya, pagi. Boleh izin memperkenalkan diri dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rosida, umur saya 38 tahun. Saya memiliki anak usia dini dan nama Akila Fariza Mufia, umur 5 tahun. Nah, kita akan sedikit berbicara Ibu ya, Ya. tentang kekerasan seksual pada anak. Karena kekerasan seksual pada anak tuh tidak melihat umur ya untuk Iya. zaman sekarang. Tidak melihat udah dewasa atau belum gitu. Jadi anak usia dini juga perlu untuk diedukasi tentang kekerasan seksual anak. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Oke. Pertanyaan nomor 1, apa pandangan Ibu mengenai kekerasan seksual pada anak usia dini? Sangat tidak baik. Mungkin karena akan menyebabkan buruk pada anak tersebut. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran Ibu dalam mengedukasi anak usia dini tentang kekerasan seksual? Mengajarkan pendidikan seksual sederhana seperti mengenali bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, anak Ibu apakah menerima-nerima saja saat diajarkan atau ada pertanyaan kenapa tidak boleh gitu? Alhamdulillah sih menerima, dan pertanyaan itu pasti ada untuk anak saya, dan saya udah menjelaskan untuk semuanya konsekuensinya ke depan kalau ada yang menyentuh atau apapun itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya Tri Pusat Pendidikan dalam mengedukasi dan mencegah kekerasan seksual anak usia dini? Kalau dari keluarga mungkin memberikan pengawasan kepada anak dari segi lingkungan atau pergaulannya tersebut, atau kalau mungkin dari sekolah mengajarkan materi-materi pencegahan kekerasan seksual dalam bentuk lagu mungkin ataupun cerita. Kalau dari masyarakatnya menciptakan lingkungan yang baik, yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap usia dini, anak usia dini. Oke, yang keempat, apa menurut Ibu dampak jangka panjang yang dikhawatirkan jika anak mengalami kekerasan seksual? Yang pasti anak akan trauma ya, dan mungkin akan perubahan perilaku juga, hilangnya kepercayaan diri, Karena mungkin anak merasa tidak nyaman merasa ya. tidak nyaman. Baik. Yang kelima, bagaimana Ibu mengawasi interaksi anak dengan orang di sekitar seperti tetangga, kerabat-kerabat, saudara-saudara yang lawan jenis? Kalau saya diusahakan untuk tidak meninggalkan anak dengan orang-orang yang belum kita percaya sepenuhnya gitu. Mengajarkan anak untuk menolak jika ada orang yang mengajak ke tempat-tempat sepi atau apa gitu. Yang paling penting itu memantau pergaulan anak tersebut. Yang keenam, bagaimana cara Ibu menjelaskan tentang bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh? Menjelaskannya selalu saya jelaskan kepada anak saya untuk bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali oleh saya sendiri. Dan ya alhamdulillah anak saya pun udah mengerti gitu. Nah, terus bagaimana nih Ibu ngejelasin tentang perbedaan sentuhan baik dan buruk? Karena mungkin anak-anak tidak akan berpikir sejauh itu kayak ini sentuhan baik atau buruk, kan tidak tahu apa perbedaannya. Nah, bagaimana Ibu ngejelasin kepada anak Ibu tentang perbedaan sentuhan itu? Kalau saya mengajari anak saya selalu mengasih tahunya kalau ada yang menyentuh bagian-bagian yang tidak boleh atau bagian vital atau bagian apapun itu adalah mungkin bentuk sentuhan-sentuhan buruknya. Kalau sentuhan baik itu ya tidak akan menyentuh orang, itu tidak akan menyentuh bagian-bagian tersebut gitu.
Kalau bagian buruknya, kalau ada orang yang menyentuh bagian-bagian yang saya sudah bilang tidak boleh, atau nanti anaknya tidak merasa nyaman atau sakit atau apa gitu, itu mungkin adalah sentuhan-sentuhan buruknya. Berarti kalau sentuhan baik memiliki rasa nyaman, kepada ya, anaknya. kepada anak tersebut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah anak sudah memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual? Nah, jika ada, dalam bentuk apa? Kalau tidak ada, saran apa yang ibu akan berikan kepada sekolah tersebut? Kebetulan anak saya belum sekolah, tapi saya sangat berharap sekolah lebih memperhatikan edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Contohnya seperti bercerita atau bernyanyi tentang perlindungan untuk anak, atau mengajarkan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Oke, pertanyaan terakhir, apa harapan ibu terhadap pemerintah atau lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak usia dini? Harapan saya untuk menindak lebih keras kepada pelaku dan mungkin memberi perlindungan yang maksimal. Yang terakhir, apa harapan ibu terhadap pemerintah atau lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan pada anak usia dini? Untuk pemerintah mungkin memberikan hukuman yang maksimal untuk si pelakunya sendiri, dan memberi perlindungan juga yang maksimal untuk korbannya juga, serta menyediakan konseling gratis untuk korban agar membantu memulihkan trauma untuk anak tersebut. Dan mungkin ada kegiatan tambahan juga mungkin di sekolah untuk edukasi di sekolah. Mungkin cukup sekian Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang telah diluangkan untuk saya. Iya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.